Jemaat GKI Sulung, kita persiapan ya untuk membaca firman Tuhan. Hari ini kita membaca dari Lukas 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 dan ayat hafalannya ayat 1. Demikian. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang atau 2 helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam satu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debu dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Tema kita hari ini adalah kamu punya tenaga dan kuasa ilahi. Luar biasa ya, apa? Kamu punya tenaga dan kuasa ilahi. Diambil dari inspirasi ini dari ayat 1 hafalan kita ya. Nah, pernah sering dengar cerita horor nggak? Atau senang jangan-jangan dengan cerita horor? Cerita horor itu kan media dan apa menarik ya, sebenarnya menarik karena dunia lain, dunia yang kita nggak tahu, tetapi juga ada orang nggak menarik ya. Oh, itu kan menyeramkan, ngeri, takut ya, ada hantu lah, gendruwo lah, apalagi kuntilanak ya, nama-namanya bagus, lucu-lucu ya, bukan? Siapa yang kasih nama tuh perlu ditelusuri ya. Nah, tapi mau tidak mau kita itu berhadapan sebenarnya dengan kuasa jahat seperti itu, karena kita masih di dunia, karena dunia ini belum berakhir dan memang kejahatan, kuasa si jahat itu ada di dalam berbagai bentuk kita akan hadapi ya. Sekalipun mungkin tidak selalu bisa melihat dengan kasat mata, kayaknya orang wah di sana ada makhluk halus, nggak semua orang bisa lihat ya. Nah, tetapi kita menyadari bahwa kuasa itu ada di sekeliling kita seperti kesaksian Alkitab yang lain. Alkitab membicarakan kuasa-kuasa jahat itu sehubungan dengan kerasukan setan, kehubungan dengan sakit penyakit dan lain sebagainya ya. Tetapi di dalam rangka supaya diingatkan ada di dalam pemberitaan mewartakan Injil. Jadi kita itu dikatakan jelas bahwa kita nggak usah takut memberitakan Injil, menyembuhkan orang yang kerasukan, nggak usah takut. Kalau kita ngeri bagaimana? Ya, karena apa? Kita nggak takut karena kamu punya tenaga ya, dikatakan kamu punya tenaga dan kuasa ilahi. Kita diajar jangan takut karena apa? Tuhan yang memberi itu. Dari dikasih Tuhan, saya pernah punya pengalaman waktu di pedalaman, saya tinggal sendiri, itu bukan hotel lama ya. Saya tinggal sendiri, nggak ada orang yang nginap, saya ada di belakang ya. Hotelnya bukan tinggi ya, tetapi namanya hotel di daerah ya. Banyak kamar-kamar gitulah ya. Saya di belakang, terus saya sesungguhnya biasanya banyak tuh cerita-cerita kalau kita tinggal di tempat yang nggak pernah nggak banyak pengunjungnya. Tapi saya bilang, Tuhan saya mau istirahat, tolonglah saya, besok banyak pelayanan. Ya akhirnya saya bisa tidur ya. Saudara, kita itu jangan takut ya dengan kuasa-kuasa yang jahat itu, karena apa? Tuhan sudah memperlengkapi kita dengan tenaga ilahi dan kuasa ilahi. Nah, saya mengajak kita hari ini, bagaimana tanda itu ada pada kita yang tidak takut? Kalau saudara takut ya, itulah diajak untuk lebih banyak berrelasi dengan Tuhan, senantiasa sering berdoa, membaca firman. Karena kalau kita sudah berada bersama dengan Tuhan, ketakutan itu lenyap. Ya, bukan karena kita yang berani, tapi karena Tuhan hadir dalam hidup kita. Kemudian kita percaya penuh janjinya, kuasa itu hadir. Kita percaya Tuhan itu pasti menolong tepat pada waktunya. Kan kita buktikan itu lewat pelayanan, lewat hidup kita. Kalau berhadapan dengan apa-apa, kita buktikan. Mungkin sehari-hari kita kan banyak, katanya kalau di kompleks saya orang kena gendam gitu, katanya
penjaga orang-orang yang itu PLN itu ya, katanya bukan yang sesungguhnya, bukan petugas benar, tapi mereka punya gendan itu ada di uang RT kaya gitu ya, pembicaraan seperti itu. Nah, orang-orang percaya kita punya kuasa Tuhan, itu tidak akan meliputi atau membuat kita terpengaruh, karena kita tahu kuasa itu ada. Tiap hari kita harus sadar kuasa-kuasa jahat itu ada di sekeliling kita tadi, baik fisik, lihat fisik, ataupun melalui situasi-situasi orang yang kerasukan dalam tanda kutip, bukan geplak-geplak ya, tapi mereka melakukan apa yang kejahatan lakukan. Kuasa itu diberikan kepada kita. Hari ini kita diingatkan apa? Kuasa daripada-Ku. Ada tenaga ilahi di dalam kita. Untuk apa? Bukan untuk hebat-hebatan, tapi untuk menyembuhkan orang lain, untuk menolong orang lain, untuk kita juga hidup dalam kebenaran. Mari kita berdoa, kita percaya akan kuasa ini. Tuhan, terima kasih, kami tidak takut menghadapi tantangan apapun dan situasi kuasa-kuasa jahat di sekeliling kami, karena kami tahu Tuhan, firman Tuhan ya dan amin. Tenaga ilahi, kuasa ilahi sudah diberikan kepada kami. Itulah kesaksian firman yang kami baca hari ini, menguatkan kami untuk terus berjalan tanpa takut. Dalam nama Yesus, amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas.